Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Jember, Bapak Dr. Insinyur Iwan Taruna, Master of Engineering, Insinyur Profesional Madya, Ketua Senat beserta pimpinan Universitas Jember yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Profesor Dr. Bayu Dwi Anggono beserta pimpinan dan anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Jember, yang amat terpelajar para guru besar Fakultas Hukum Universitas Jember, yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Dr. Sunarto SHMH, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Bambang Heri Mulyono, Kepala Badan Strategi dan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajarannya, yang saya hormati Forum Pimpinan Daerah dan Pak Bupati Jember, yang saya banggakan hadirin peserta rapat Senat Fakultas Hukum Universitas Jember dalam rangka Dies Natalis ke-60 Fakultas Hukum Universitas Jember, baik dari Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember maupun tamu undangan yang tidak mungkin kami sebut satu persatu. Puji dan syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan bisa mengikuti kegiatan rapat terbuka Senat Fakultas Hukum Universitas Jember dalam rangka perayaan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Jember ke-60. Mengawali sambutan ini, saya selaku pimpinan Mahkamah Agung ikut bangga dan mengucapkan selamat atas kelahiran Universitas Jember yang ke-60 di tahun 2024 ini. Dan tersebut menandai sebuah perjalanan panjang yang penuh pengorbanan hingga akhirnya membuahkan hasil berupa pencapaian prestasi perguruan tinggi yang membanggakan. Saya sangat mengapresiasi komitmen Universitas Jember, khususnya Fakultas Hukum Universitas Jember, yang bertekad membangun pendidikan tinggi hukum yang berkualitas, serta merata guna menciptakan manusia Indonesia yang cerdas, kreatif, unggul, dan berdaya saing tinggi. Komitmen tersebut tentu bukan slogan semata, tetapi nampak dalam cerminan mahasiswa-mahasiswi yang telah lulus, berhasil dididik dan dilatih oleh FH Universitas Jember, yang belakangan kita ketahui alumninya menduduki berbagai jabatan penting dan strategis di negeri ini. Kita sama-sama lihat ada Kepala PPATK, ada Prof. Widodo, beberapa kawan-kawan Kejati, beberapa kawan di MK dan di MA. Berbagai peran dan dengan tugas pokok masing-masing yang tersebar di berbagai kementerian lembaga, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Para alumni telah membuktikan diri dalam mendedikasikan dirinya sebagai wujud amal ilmiah yang tiada henti. Tentu semua ini berkat bimbingan dan arahan dan pelajaran yang didapat saat belajar di bangku Fakultas Hukum, yang tidak lepas dari peran besar Bapak Ibu dosen kala itu. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu dosen. Semoga semua jasa dan budi baik Bapak Ibu dosen
pembimbing, serta semua staf yang terlibat mendapatkan pahala kebaikan yang berlipat. Tak lupa juga saya sampaikan kepada rekan-rekan alumni Fakultas Hukum Universitas Jember dimanapun Anda berada, bertugas dan berkarya, teruslah belajar, berkembang menjadi baik, agar bisa berkontribusi dengan bekal ilmu dan pengetahuan yang dimiliki. Sehingga tebaran kebaikan yang Bapak Ibu para alumni lakukan senantiasa membawa manfaat dan suri toladan kebaikan hingga mengharumkan nama baik tidak hanya alma mater kita, tetapi juga bangsa dan negara kita tercinta. Sebagai seorang alumni Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan tahun 1979, saya merasakan betul bagaimana buah keilmuan yang saya dapatkan dari kampus ketika itu dapat bermanfaat membekali diri saya dalam mengabdi sebagai hakim di negeri ini. Perjalanan karir panjang yang telah saya lalui, jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non-yudisial yang saat ini tentu tidak datang tiba-tiba, tetapi telah melewati perjalanan yang sangat panjang dalam meniti karir sebagai hakim. Selepas lulus Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 1984, saya diterima sebagai calon hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun. Kemudian menjadi hakim pertama di Pengadilan Negeri Kota Baru, Kalimantan Selatan. Selanjutnya saya dimutasikan dan dipromosikan dalam rangka tour of duty sebagai hakim Pengadilan Negeri Tarakan. Selanjutnya dimutasikan ke Pengadilan Negeri Balikpapan. Setelah 3 periode di luar Jawa, saya kembali ke Jawa Timur menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Selanjutnya diberi kepercayaan menjabat Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Dari sana saya bergerak menjadi hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya dipromosikan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda. 11 bulan di Samarinda, saya dimutasikan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. 11 bulan di Jakarta Utara, saya dipromosikan menjadi Ketua Pengadilan Negeri, merangkap Ketua Pengadilan Tipikor, merangkap Ketua Pengadilan PHI, merangkap Ketua Pengadilan Niaga pada Jakarta Pusat. Pada tahun 2013, saya dipromosikan menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar. 3 tahun di Makassar, saya masuk Mahkamah Agung pertama kali tahun 2016 sebagai Panitera Muda Pidana Umum. 3 tahun berikutnya saya bergeser menjadi Panitera Muda Pidana Khusus dan alhamdulillah sejak 2021 saya mengemban amanah sebagai Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung. Meskipun sejatinya sebagai alumni Fakultas Hukum Jember, saya dulu adalah jurusan perdata, tetapi tatkala jadi Hakim Agung, saya masuk kamar pidana. Ini tidak tahu siapa yang salah. Karena waktu itu dengan berliku-liku untuk menjadi Hakim Agung sangat susah, atas saran yang mulia Pak Ketua Mahkamah Agung, saya didorong dan diberi motivasi 4 kali baru tembus. Saya daftar mulai 2017, tetapi baru bisa menjadi Hakim Agung tahun 2021, bulan Oktober. 2 tahun setelah jadi Hakim Agung, saya dipercaya oleh pimpinan dan dilantik menjadi Ketua Kamar Pidana.
6 bulan setelah jadi Ketua Kamar Pidana, saya terpilih dengan suara 24 Hakim Agung memilih saya mendampingi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial sampai dengan sekarang. Selama meniti karir di Mahkamah Agung hingga menjadi pimpinan Mahkamah Agung tersebut, tentu banyak dinamika yang terjadi, termasuk perjalanan karir yang tidak selalu mulus. Saya juga pernah mengalami kegagalan seleksi Hakim Agung, hambatan dan tantangan menghadang pernah saya alami, namun dengan tekad yang kuat dan penuh kesabaran, seraya berdoa memohon lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah semuanya berlalu dengan baik. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Sunarto Esa MH, termasuk yang berjasa dan berkontribusi besar terhadap karir saya di Mahkamah Agung, sehingga saya bisa sampai pada posisi seperti sekarang ini, yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial. Beliaulah yang memberi dorongan dan motivasi serta rekomendasi kepada saya untuk tetap memberanikan diri daftar sebagai calon Hakim Agung meskipun sebelumnya pernah beberapa kali gagal. Di tengah kesibukan sebagai hakim tersebut, saya juga sering mendapatkan tugas dari pimpinan kala itu sebagai tim Pokja di MA yang menghasilkan berbagai rumusan kebijakan dalam bentuk regulasi, SEMA, Perma, dan berbagai isu hakim hukum seperti narkotika, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perikanan, dan tindak pidana perpajakan. Pimpinan Mahkamah Agung juga sering menugaskan saya sebagai tenaga pengajar di internal Mahkamah Agung maupun di eksternal, khususnya lembaga Deklat, Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung, sebagai narasumber di berbagai deklat seperti sertifikasi hakim tindak pidana korupsi, sertifikasi hakim lingkungan hidup, sertifikasi mediasi, dan sistem peradilan pidana anak, serta diklat teknis yudisial lainnya. Saya juga sering menjadi narasumber pada forum diskusi terfokus dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan kementerian dan lembaga, seperti Kemenko Polhukam, Kejaksaan Agung, Kemenkyu, KPK, PPATK, KKP, BNPT, BNN, serta menerima undangan dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh NGO atau LSM pemerhati hukum, seperti MAPI, LAIP, IJRS, ICJR, dan CDS. Forum diskusi ilmiah tersebut tentu sangat berguna, tidak hanya untuk mengasah kita berpikir, tetapi lebih dari itu, bagaimana menghasilkan rumusan kaidah hukum yang dapat bermanfaat bagi lembaga dan kemajuan hukum di tanah air. Dalam kasanah studi banding, saya oleh lembaga Mahkamah Agung 3 kali ditugaskan studi visit mendalami isu-isu hukum bagi penguatan sistem kamar dan simplifikasi putusan ke Hooggerat Belanda. Studi perbandingan tersebut juga ditugaskan ke Amerika Serikat untuk studi tentang conflict of interest. Terakhir, kami ditugaskan pimpinan ke Portugal dalam rangka penyatuan pengadilan pajak menjadi satu di lingkungan Mahkamah Agung. Saya menyadari betul bahwa semua aktivitas tersebut saya lakukan dengan penuh pengabdian, keikhlasan, semata-mata pengalaman atas tanggung jawab keilmuan yang pernah saya peroleh semasa di bangku kuliah di Jember ini. Berbekal ilmu pengetahuan tersebut dipandu dengan pengalaman praktek di lapangan, sebagai hakim makin memperkokoh pendirian dan ketegasan sikap bahwa membangun profesionalisme seorang hakim yang berintegritas perlu perjuangan dan komitmen yang kuat, dan hal tersebut adalah keniscayaan yang harus tetap dijaga, diupayakan dalam segala keadaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini perlu saya sampaikan bahwa untuk menjaga silaturahmi dan kesinambungan hubungan baik antara alumni perlu dijalin lebih erat lagi agar dimanapun kita berada bisa tetap saling mengingatkan kebaikan. Dengan bantuan sarana teknologi, rasanya jarak dan waktu tidak pernah memisahkan kita. Oleh karena itu, teruslah berbuat baik dengan jalinan komunikasi yang hangat antara alumni. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Saya berharap ikatan persaudaraan antar alumni tetap solid dan bermanfaat bagi kita semua. Marilah bersinergi untuk selalu mensupport serta menjaga alma mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta ini dengan torehan prestasi yang membanggakan. Demikianlah sambutan saya selaku alumni. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.